Assalamualaikum, salam pengangguran 17 Ramadan. Pada vlog kali ini saya ingin memberikan pengalaman saya, berbagi pengalaman bagaimana merawat buah anggur yang ditanam tanpa GH ya. Bahkan ini di kota Pontianak terkenal dengan cuaca yang sangat ekstrim hujannya. Mungkin mirip-mirip Bogor ya. Cuman panasnya ini luar biasa. Maka untuk menjaga buah anggur tetap sampai deperation seperti ini itu perlu pengalaman dan kecermatan kita ya, serta keuletan kita untuk melawat buah sampai seperti ini. Ini karena saya sudah tidak sabar merasakan Jupiter perdana di Haidari Palm, maka saya cicip. Alhamdulillah Jupiter ini seedless dan ada sebagian yang berbiji, tapi mayoritas seedless dan sudah terasa muskatnya ya, rasa permen poksi. Jadi untuk sahabat-sahabat yang penghobi tanaman anggur, rugi kalau tidak nanam Jupiter ini, karena Jupiter ini buahnya memang kecil ya, tidak begitu besar, tapi rasanya muskat luar biasa. Saya untuk merasakan buah ini hanya menunggu kurang lebih 8 bulan ya, dari tanam, dari pembibitan. Tapi berkat kesabaran dan hobi juga ya, alhamdulillah bukan mimpi merasakan anggur yang selama ini saya hanya dengar di vlog-vlog YouTube. Walaupun sebenarnya di kebun lain, yaitu di daerah Keraton, saya sudah sering membuahkan Jupiter, tapi untuk di kebun saya sendiri baru ini ya. Ini tanpa modal ya, dari kebun sana saya grafting pelan-pelan, kemudian saya kembangkan. Alhamdulillah dapatlah sendukan Jupiter. Yang di bawah itu ada satu dan sini satu, itu dari sambung pucuk saja. Itu cara saya berusaha berkebun dengan bermodal tipis ya, tapi alhamdulillah hasilnya juga tidak kalah dibandingkan orang yang bermodal besar. Nah, adapun sharing saya kali ini, saya ingin berbagi bagaimana cara merawat anggur ya di saat musim hujan ekstrim seperti ini. Memang sebagaimana saya ceritakan sebelumnya di vlog-vlog sebelumnya, saya itu sudah menjelaskan ya bagaimana merawat daun anggur di saat musim hujan ekstrim, apalagi tanpa GH. Walaupun serangan jamur tetap ada ya, tapi dengan keadaan yang seperti Anda lihat ini sudah sangat luar biasa ya. Di tengah cuaca ekstrim, daun anggur masih tampak bersih-bersih ya. Walaupun sebagian ada yang kena jamur, tapi tidak parah. Biasanya hancur sama sekali. Pengalaman saya kalau Anda lihat vlog-vlog saya sebelumnya itu, Isabella saya saja hancur itu di musim hujan ekstrim. Tapi untuk kali ini, apalagi di bulan Ramadan spesial ini, alhamdulillah dengan buah-buahnya juga relatif aman ya dari jamur. Saya akan perlihatkan. Ini tadi sudah saya lihat semacam bintik-bintik hitam ya di buah-buah anggur ini. Kemudian saya bersihkan dengan tangan saya saja ininya ya. Kemudian saya semprot dengan Mama Lemon kurang lebih 3 tetes untuk 2 liter dan garam 2 jumputnya. Terserah mau garam garam tidak beryodium atau beryodium. Yang jelas Mama Lemon itu harus dicampur dengan garam. Nah, ini kita lihat buah masih relatif bersih ya. Memang sebelumnya saya sarung, bahkan dengan sarung yang mahal ini. Tapi karena memang gempuran hujannya ekstrim, jadi ini saya jemur dulu supaya kertasnya agak keras ya. Ini saya beli itu kalau di online itu, kalau beli satuan itu agak mahal, tapi kalau beli 100 itu 1000 hitungannya. Nah, dengan plastik ini saja masih masuk jamur. Karena ya itu tadi tanpa GH ya. Tapi ala kulli hal kalau Anda lihat, ini umurnya kurang lebih memasuki hampir 2 bulan lah ini. Buahnya dari bukan dari proses, ya memang dari berbunga. Saya hitung itu kurang lebih 2 bulan. Ini masih mau membesar ya. Karena ini lumayan lama masa perubahan warnanya. Nah, ini habis saya semprot dengan Mama Lemon 2 tetes atau 3 tetes untuk 2 liter dan 2 jumput garam ya.
Nah, supaya nanti jamurnya berkurang, paling tidak mengurangi bercak-bercak hitam yang biasanya mengganggu pemandangan indah buah anggur. Memang anggurnya tidak rusak ya, dan untuk ini alhamdulillah buahnya kuat ya. Nah, Anda lihat potnya ini ya, mohon maaf, ini banana ya. Kalau yang itu Jupiter yang tadi kita lihat buahnya di sana ini. Nah, kalau yang ini pohonnya itu di bawah. Nah, itu saya sudah pernah upload sebelumnya. Ini bahkan tumbuh susulan, ini daunnya bagus sekali ini. Nah, ini ciri-ciri batang anggur yang unggul ya. Kalau tumbuhnya seperti ini, maka ini mengindikasikan batangnya itu sangat bagus untuk dipelihara sebagai bibit unggulan ini. Lurus, kemudian jaraknya ideal. Anda lihat, you see that? Tuh, jarak antar ruas ideal, kemudian batangnya bersih ya, dan gembuk. Inilah ciri khas tunas anggur yang baik untuk pembuahannya. Ini kalau berbuah, buahnya pasti besar ini. Berdasarkan pengalaman saya. Walaupun perawatannya agak ekstra ini, kalau udah kena jamur selesai dia. Tapi ini ciri-ciri anggur yang menandakan gizinya cukup ya. Nah, kan berbeda dengan ini. Padahal dalam satu pohon ini kualitas untuk pembuahannya tidak terlalu bagus ya. Anda lihat buahnya ya alhamdulillah ya, walaupun hanya segini. Tapi berbeda kalau memang tunasnya itu bagus ya, kayak ini. Ini kan lumayan bagus ini. Batang tersiernya ini bagus. Nah, buahnya juga baik ini ya. Memang dunia anggur ini tidak pernah bosan-bosannya ya. Anda bayangkan saya untuk mencapai seperti ini. Saya sudah mencoba beberapa varian dan baru berhasil berbuah seperti ini baru sekarang. Dan belum terlalu banyak sebenarnya. Tapi itulah dunia anggur. Dikatakan mudah, susah. Dikatakan susah, ya mudah. Ya tergantung rezeki juga kadang. Nah, memang untuk menghasilkan seperti ini harus rajin ini ya. Rajin memupuk. Saya kebetulan pupuk agak mengurangi sintetis sekarang. Jadi pupuk saya itu lebih kepada PSB, bakteri fotosintesis, kemudian yang saya buat dari air beras, nenas, buah pisang itu, kasih molase dan gula itu juga. Nah, untuk MKP-nya malah jarang ya. Waktu pembuahan ini malah saya hanya stres air sekalinya ya, kuncinya juga di stres air ya. Kalau dulu saya kan tidak berani stres air, karena takut anggurnya mati gitu ya. Nah, sekarang pengalaman, ternyata stres air punya pengaruh. Ini bayangkan buahnya bisa mundur ya. Tadi itu kan ke depan. Ini. Ya. See that? Nah, ini mundur ke belakang, dia berbuah lagi. Ya kan? Buah susulan tuh. Masya Allah. Jadi kalau saya hitung untuk yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 walaupun kecil ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ya, 28 ya. Kalau ini Jupiter. Nah, jadi untuk varian ini kali ini alhamdulillah saya bisa membuahkan kurang lebih 28 klaster untuk varian Ninel. Dan memang di Indonesia ini
Ninel termasuk varian yang layak untuk dikembangkan di berbagai daerah. Ninel termasuk varian yang paling genjah, termasuk di Jogja, di Bandung, di Banyumas dan lain sebagainya. Bahkan di Palu, Sulawesi, Aceh ya. Ninel inilah. Memang Ninel ini anggur sejuta umat ya. Karena dia sudah menyesuaikan bertahun-tahun juga di Indonesia. Jadi tidak rugi merah Ninel. Dan buahnya sangat manis Ninel ini. Saya kan udah berkali-kali makannya ya. Merah Ninel ini nggak rugi ya. Cuman karena Ninel ini sudah kebanyakan, jadi nilai jual bibitnya agak murah itu saja sebenarnya. Tapi apa masalahnya juga kalau kita memang penghobi ya. Untuk apa kita beli varian yang mahal-mahal, buahnya sedikit, kemudian menjaganya susah ya. Nah, seperti varian banana ini. Banana ini yang saya tanam ini sangat vigor ya. Enggak, kadang hanya jelek di daun ya. Tapi sampai sekarang enggak berbuah ini. Banana ini. Jadi menurut saya banana di mana-mana itu susah dibuahkan ya. Kalaupun dia berbuah, dia sangat rentan dengan air hujan, apalagi dengan kondisi tanpa GH. Nah, itu anggur banana. Makanya menurut saya banana tidak recommended untuk dikembangkannya. Karena seperti yang di pelok-pelok manapun banana itu jarang yang bisa bagus buahnya. Di samping kemarin ada saya lihat pelok dari mana, banana itu matangnya lama ya. Bahkan Gospi sudah matang, dia 2 bulan belum matang-matang. Padahal sama-sama buah kata blogger tersebut, saya juga tidak tahu, Allah alam lah. Nah, tapi kalau untuk anggur Ninel ini, khususnya di Kalimantan Barat, memang sudah terbukti ya, Ninel, Jupiter, Trans, Genjah. Seperti yang saya plok di bawah tadi. Nah, ini anggur paling lawas di Indonesia, Isabella Lambang Cinta Dunia. Nah, kali ini saya mencoba menggrafting anggur jenis terbaru yang lagi viral di Indonesia, yaitu NN06 yang kemarin dibongkar namanya Portugis Dream. Alhamdulillah di Pontianak sudah ada barang ini ya. Bahkan di lantai bawah tadi saya lupa beritahu sudah ada bunganya satu. Ini Portugis Dream. Ini insya Allah ini cikal bakal Portugis Dream di Kalbar ya. Perdana mudah-mudahan. Nah, ini varian apa? Alfonso, Black Alfonso, Larapai. Saya memang penasaran masih dengan Alfonso ini, karena selama ini hanya jadikan rustok ya. Saya sebenarnya dia memang untuk rustok, tapi karena saya belum pernah merasanya, jadi saya ingin buahkan dulu. Nah, ini alhamdulillah sudah keluar bunga walaupun kecil ya. Alfonso ini, si anggur hitam ini. Kemarin memang saya sebenarnya maunya buat pruning lurus ke atas ya, tapi karena saya perhatikan ini agak ini, maka sekarang saya buat menjadi teralis saja. Perencanaan saya ini akan saya buat semi teralis ya, teralis semi para-para, nanti lanjut ke atas. Nah, ini dia, alhamdulillah NN06 guys, tumbuh nih. Nah, ini bibitnya ini saya ambil saya beli dari Om Tio Bandung ya. Nah, kemudian saya kembangkan di tempat saya kerja. Nah, interest-interestnya ini grafting sedikit-sedikit, alhamdulillah ya. Paling tidak kita sudah punya harapan lah untuk mengembangkan NN06. Nanti saya punya rencana akan saya kasih nama sendiri khusus untuk di Kalbar. Saya punya niat namanya nanti kalau berbuah saya beri nama Hussein John, karena ini adalah favorit ya buat hati saya, sebagaimana sosok Imam Hussein yang menjadi idola saya, simbol perlawanan melawan kezaliman, insyaallah. Nah, ini juga nampak ya, bunganya. Ayo. Nah. Oh, Alfonso ini kayaknya berkeluaran bunganya, padahal tanpa perencanaan. Ya udahlah, biarkan aja rezekinya. Ini master kebetulan semalam baru
dapat daun bambu ya, humus bambu. Ini insya Allah dengan humus bambu ini tambah subur ya. Nah, ini adalah tanaman saya yang saya tanam sistem tinggi ya, tapi on road ya, ya semi pot lah karena dibuatkan pakai semen ya. Karena dengan on road ini saya meyakini anggur itu dapat berbuah sangat banyak. Kalau di pot itu ya pertama kita agak repot untuk menyiram dan lain sebagainya, tapi kalau on road ini kita tidak terlalu repot menyiram, walaupun kelupaan menyiram dia tidak bakalan layu. Dan sudah terbukti ya dengan nyinil saya di sana yang ditanam on road, ditanam grounding, buahnya sangat menjanjikan ya, dibanding nanam pakai potnya. Di samping memang kalau kita menanam pakai grounding itu kita tidak khawatir untuk overdosis pupuk ya, walaupun mau pakai kimia ataupun alami ya, itu tidak khawatir untuk overdosis pupuk. Itu kelebihan sistem grounding. Makanya saya sekarang lebih memilih sistem grounding, tapi grounding tinggi gitu. Nah, pertama kita bisa kaya dengan kita bisa mengamankan banyak bibit ya, karena dia tumbuhnya vigor, dan kita bisa nata kemana-mana tanpa khawatir dia kehabisan nutrisi. Yang kedua, kalau sistem grounding itu pohonnya pasti besar ya. Nah, anggur ini semakin besar pohonnya, maka potensi buahnya juga semakin banyak. Demikian update Haidari Farm 17 Ramadan 1443 Hijriah. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.